Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sistem pendukung keputusan pemilihan jenis lampu untuk pencahayaan ruangan menggunakan metode AHP. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Wais Antoni, NPM 2018 020141, dan rekan saya Ardiansyah dengan NPM 2018-02-0025. Nah, untuk pembahasan materi, langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Adapun pokok-pokok pembahasan yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 ada metode, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 itu kesimpulan dan saran. Langsung saja kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pada perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, membuat kebutuhan masyarakat semakin meningkat pula. Terlebih lagi adanya faktor pencahayaan ruangan. Pencahayaan ruangan merupakan salah satu faktor penting dalam pencahayaan ruangan untuk menunjang kenyamanan pengguna. Sistem pencahayaan ini yang baik harus memenuhi 3 kriteria utama, yang paling penting itu kualitas, kuantitas, dan aturan pencahayaan. Kurangnya dukungan pencahayaan dalam suatu ruangan mengakibatkan aktivitas dalam ruangan tersebut menjadi terganggu. Misalnya, ketika pencahayaan terlalu berlebihan akan mengakibatkan penglihatan terganggu. Rumusan masalah. Bagaimana menerapkan metode AHP untuk pemilihan jenis lampu untuk pencahayaan ruangan. Kedua itu bagaimana menentukan pemilihan jenis lampu untuk pencahayaan ruangan yang baik dan benar. Tujuan dan manfaat. Tujuannya itu 1. Agar menarik dan atraktif sehingga user nyaman dalam beraktivitas. 2. Memberikan kenyamanan untuk beristirahat dan berelaksasi. Manfaatnya itu yang pertama menciptakan keindahan sehingga meningkatkan kualitas estetika bangunan dalam ruangan. Yang kedua membentuk persepsi dan menciptakan nuansa dan karakter ruangan yang kita inginkan. Kemudian kita lanjut ke bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dimana kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, permodelan, dan manipulasi data. Sistem ini juga digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang struktural dan situasi yang tidak struktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan harus dibuat. Sistem pengambilan keputusan biasanya juga dibangun dalam mendukung solusi atau suatu masalah atau mengevaluasi suatu peluang. Sistem pengambilan keputusan ini juga yang seperti ini disebut aplikasi sistem pengambil keputusan digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Masuk ke pencahayaan dan lampu. Sini ada lampu merupakan suatu komponen yang penting dalam penerangan, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sedangkan pencahayaan diambil dari kata dasar cahaya yang merupakan salah satu bagian jenis gelombang elektromagnetis. Metode AHP, Analytic Hierarchy Process, adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utama persepsi manusia. Dalam penjabaran hierarki, tujuannya tidak ada pedoman yang pasti beberapa jauh mengambil dalam keputusan, menjabarkan tujuan menjadi tujuan yang lebih rendah. Adapun tahap proses AHP yaitu sebagai berikut. 1. Menyusun hierarki dari permasalahan. 2. Membuat matriks perbandingan berpasangan. 3. Menentukan nilai keseluruhan prioritas atau total priority value dengan menjumlahkan nilai tiap kolom
dan membagi dengan jumlah kolom. 4. Memeriksa konsistensi radio. Nah, kita masuk lagi ke bab 3, yang dimana ada isinya metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem dan pemodelan sistem. Ada metode pengumpulan data, ada terbagi dua, yaitu studi pustaka dan wawancara. Yang saya akan jelaskan pertama ini dengan metode pengumpulan data studi pustaka adalah usaha yang dilakukan oleh penelitian untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi ini juga dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan lain-lain. Metode pengumpulan data wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan berupa komunikasi secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan studi. Untuk penelitian ini juga melakukan komunikasi dan wawancara secara langsung dengan pemilik toko mengenai kriteria dan alternatif jenis atau merek lampu yang dibutuhkan oleh konsumen. Dua, metode pengembangan sistem. Untuk metode pengembangan sistem pengambilan keputusan adalah metode waterfall. Dalam metode pengembangan sistem ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Komunikasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah sistem. 2. Itu perencanaan, yang mana berfungsi untuk menyusun rencana dalam membangun sebuah sistem. Yang ketiga itu permodelan, berfungsi untuk menganalisa perancangan proyek yang akan dibuat. Yang keempat itu konstruksi, berfungsi untuk melakukan penulisan kode-kode program. Yang kelima ini pengujian, berfungsi untuk menguji alur bisnis, apakah perhitungan AHP yang dilakukan sudah benar atau tidak. Ketiga, permodelan sistem. Gambar di samping ini menunjukkan fungsi dan tanggung jawab user. User mengakses setiap halaman yang ada dalam sistem dengan melihat halaman utama. Di sini akan menjelaskan user dapat mengakses hak login. Setelah kita mendapatkan akses hak login, kemudian kita masuk ke halaman utama. Dan di sini halaman utama memiliki menu itu yang ada kriteria yang dapat mengedit, terus alternatif yang dapat hak akses untuk tambah dan edit, kemudian pembobotan, dan yang terakhir ini proses AHP, yang dimana itu berfungsi untuk menghitung matriks apakah nilai sudah benar atau tidak. Dan untuk bab 4 hasil dan pembahasan itu akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ardiansyah. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan teori dari saudara Wais Al-Qarni. Langsung saja saya akan melanjutkan pokok pembahasannya, yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, ini untuk hasil dan pembahasan saya sudah mendapatkan nilai hasil yang sudah saya tentukan nilai kriterianya. Nah, untuk proses perhitungannya langsung saja kita masuk. Nah, ini untuk proses perhitungannya di sini saya akan menjelaskan. Nah, untuk proses perhitungan di sini tabel matriks perbandingan berpasangan ini untuk kriterianya ada 5 jenis kriteria, yaitu ketahanan, hemat energi, harga, jenis lampu, dan warna. Nah, untuk nilainya ini cara untuk mengisinya ini ketahanan dengan ketahanan kita isi 1. Nah, namanya tabel matriks perbandingan berpasangan. Nah, untuk hemat energi kolom 2 dan baris kedua, nah kita isi juga 1. Nah, untuk harganya kita isi 1. Untuk jenis lampu diisi juga 1 dan warna diisi nilai 1. Nah, untuk nilai
hemat energi dengan ketahanan kita isi 3. Nah, ketahanan yang hemat energi kita isi nilai 0,33. Nah, dan begitupun seterusnya sampai tabel matriks perbandingan berpasangannya sudah lengkap nilainya. Nah, setelah kita menentukan nilainya, kita lanjut ke tabel penjumlahan kolom. Nah, untuk tabel penjumlahan kolom ini, nah kita tambahkan penjumlahnya di sini. Nah, untuk cara mendapatkan jumlahnya ini kita tambah ini mulai dari secara baris per baris. Misalnya sum nilai 1 blok sampai nilai untuk kriteria warna. Nah, ini cara untuk menjumlahkan menentukan nilai jumlah, dan begitupun seterusnya. Nah, untuk tabel selanjutnya, tabel normalisasi matriks dan nilai prioritas, di sini dimana nilai ketahanan 0,55. Cara untuk mendapatkan nilai ini kita dapat melakukan bagi. Misalnya saat nilai ketahanan kita ambil baru dibagi dengan jumlah. Nah, ini untuk mendapatkan nilai normalisasi matriks. Nah, begitupun seterusnya. Nah, untuk jumlahnya kita jumlahkan sum ketahanan sampai warna. Nah, ini nilainya. Nah, untuk TPV atau prioritasnya kita menentukan nilainya dengan menggunakan rumus H23. Ini H23 jumlahnya kita bagi 5 kriteria. Misalnya di mana nilai hasil jumlahnya kita bagi berapa jumlah kriteria yang kita sediakan. Misalnya 2,51 dibagi 5 kriteria. Jadi yang dia dapatkan 0,50. Nah, langsung saja kita masuk nilai untuk matriks perbandingan berpasangan kriteria ketahanan. Nah, untuk kriteria ketahanannya kita berikan nilai untuk merek Kawachi kita beri 1, Panasonic kita beri 1, untuk merek Hori kita beri 1, dan Philips kita beri 1. Nah, begitupun seterusnya Panasonic dan Panasonic. Nah, untuk cara mencari tabel normalisasi matriks dan prioritas vektor alternatif ini sama seperti yang di tabel penjumlahan kolomnya. Sama seperti ini yang mencari nilai prioritasnya. Nah, ini kita bagi misalnya Kawachi, nilai Kawachi dibagi nilai hasil jumlahnya. Nah, ini untuk menentukan nilai normalisasi matriksnya. Nah, untuk jumlahnya kita jumlahkan menggunakan sum Nah, untuk nilai prioritasnya ini. Nah, ini untuk nilai prioritasnya kita bagi. Nah, di mana nilai jumlah dibagi 4 merek lampu dibagi. Misalnya Kawachi, Panasonic, Hori, Philips. Nah, ini adalah 4 merek lampu, jadi kita bagi 4. Nah, setelah itu kita masuk ke kriteria jenis lampu. Nah, untuk matriks perbandingan berpasangan kriteria jenis lampu sama seperti yang matriks perbandingan berpasangan kriteria ketahanan sampai
tabel normalisasi, matriks dan prioritas vektor alternatif kereta harga. Kita isi sampai mendapatkan nilai yang sudah ditentukan. Nah, untuk menghitung tabel composite weight, ini caranya ini kita cari nilai hasil TPV-nya, hasil nilai prioritasnya ketahanan dibagi 4 dibagi 5 ini ada 5 dari jumlah kriterianya, jumlah kriteria menjadi 0,50 sampai seterusnya. Nah, untuk tabel hasil perhitungan ranking, nah ini cara perhitungannya, di mana untuk ketahanan, nilai ketahanan prioritasnya dengan nilai hitung composite weight-nya kita kali, misalnya 0,50 kali 0,24. Setelah kita dapatkan hasilnya baru kita tambah. Nah, sampai mendapatkan nilai seperti ini. Nah, rankingnya masih beracak. Nah, setelah itu kita filter lagi merek apa saja yang telah mendapatkan nilai paling tertinggi atau ranking 1. Nah, untuk mencari nilainya kita begini. Nah, ini. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan dan hasilnya perhitungan AHP. Nah, kita masuk ke bab 5, kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian ini telah dihasilkan suatu sistem pendukung keputusan pemilihan jenis lampu untuk pencahayaan ruangan dengan menggunakan metode AHP sebagai sarana untuk mengambil keputusan dalam memilih jenis atau merek lampu yang akan digunakan dalam ruangan. Berdasarkan hasil dari contoh perhitungan AHP, yang melakukan pembobotan terhadap kriteria dan alternatif untuk memilih jenis atau merek lampu yang digunakan, maka terpilih merek lampu yang terbaik, yaitu Philips. Nah, ini yang mendapatkan nilai ranking 1 yaitu merek Philips. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini dapat membantu masyarakat untuk membeli jenis lampu yang akan digunakan dengan lebih cepat dan mudah menentukan pilihan. Nah, itulah tadi